Halo teman-teman, kali ini gue lagi sama coach Geek Farm ya, itu coach Dora. Ya. Sorry coach. Ya, sebelum itu saya mau nanya nih coach, Ya. boleh nggak coach ceritain perjalanan karir coach nih sebelum jadi head coach di tim Geek Farm ID? Ya mungkin general lah ya. Ya, General aja. Mungkin ya pertama aku main semua game sih. Jadi aku lumayan compete di semua game kayak PES, terus kayak Dota juga. Tapi yang paling jauh sih Dota sama PUBG lah. Ya, PES juga sih sebenarnya di tiga itu. Terus sometimes ya aku kenal e-sport dan kayak lumayan tertarik nih sama e-sport. Terus aku mulai cari di Indo pasar e-sport yang paling rame di mana sih? Dan itu sempet lah di PUBG kan. Nah terus stop PES, stop yang lain-lain, fokus ke PUBG. Dota pun stop karena Dota udah lumayan jauh lah pasarnya di Indo. Terus pas main PUBG, sometimes diiringin juga sama main Mobile Legends sih. Nah terus kayak dari dua itu yang jalan, di PUBG tuh sempat nge-coach juga. Terus kayak di salah satu tim e-sport lah, di tim B-nya, ya Boom Esport basically. Like abis itu kita turnamen ladies dan ya alhamdulillahnya masuk national teams lah dari situ yang top 6. Jadi kayak aku mikir kayaknya aku juga punya potensi nge-coach sih karena waktu mikirin jadi player di waktu itu umur udah 22 21, kayaknya udah telat sih kalau buat jadi player. Ya akhirnya coba cari opportunity lain, terus akhirnya sampailah main Mobile Legend. Terus sama ada temen dari temenku yang cowok ngajakin buat bantuin tim ladiesnya. Ya akhirnya aku coba bantu, ya ngerasa enjoy ngelakuin itu. Tapi waktu itu masih kuliah, jadi kayak belum bisa offline GH, jadi masih training kayak buat nge-coaching online. Terus after di situ ada chance kita Unipin waktu itu di salah satu tim namanya DDE. Ya di situ kita bikin tim 17 hari. Terus kita tiba-tiba bisa masuk qualifier Unipinnya dan kita juara lah di qualifiernya. Dan akhirnya kita lolos ke Jakartanya buat main stage-nya. Nah di situ kita ya ketemu tim-tim besar kayak Reki, kayak BTR di ladies, dan akhirnya kayak aku interest sih kayak buat ngelanjutin apa namanya karir coachingku. Dan akhirnya mulailah dari ladies itu pindah ke Tiger Wong Esport di ladies, dan itu juga kayak kenal sama anak-anak cowoknya, jadi kayak itu kayaknya juga seru kayaknya cowok, tapi sempat pindah ke MBR dan akhirnya kalau di ladies terakhir di RRQ ladies lah. oh, sempat Ya, di RRQ. di RRQ Mika. Ya, di situ lumayan mau hampir 1 year 1 tahun di RRQ Mika. Ya kita top 2 lah di hampir semua turnamen karena ya ladies masih ada BTR kan lah. BTR Terus kuat banget ya. kayak tapi kita bener-bener yang pukul rata Hashtag 2 sih. Itu mungkin achievement yang mungkin oke, karena kan dulu RRQ Mika ada Hashtag 2, Hashtag 4, Hashtag 3. Nah, kita udah pukul rata semua turnamen sampai ke Pilpres, Unipin, WSL, dan achievement-achievement individu kita dapat sih. Jadi kayak itu lumayan bikin aku tambah pede lah. Oh ternyata coaching aku bisa sih, works gitu. Ya akhirnya pindah ke Geek Farm, pertama kali tim cowokku, terus yang season pertama kita champion MDLAD, Season dan 9 ya coach? season 9. Dan itu sangat-sangat kayak ya good good things lah. Iya. Buat mikir kayaknya oke nih buat ngejar MPL, dan sampailah di next seasonnya trial MPL, lolos 2 season jadi analis dengan result yang oke lah ya, top 4 hashtag 4 hashtag 3, dan season ini jadi head coach ya, walaupun secara result belum bagus buat season ini. Ya itu sih mungkin kilak balisnya buat ini perjalanannya. Berarti kira-kira coach sudah ngelatih berapa tim nih coach? Wah, kalau sama online ya, Iya, basically kalau sama online kayaknya udah 20 30 40 tim sih. Soalnya kayak biasanya kan online tuh kayak kita seminggu ngobrol, ajarin. Kadang sometimes kalau ada waktu belum ada kontrak, aku suka bantu tim mana aja. Secara individu atau tim. Jadi kayak ya kalau mereka mau discuss, aku ada biasanya di Discord buat ngobrol. Jadi mungkin banyak banget, tapi as a professional mungkin ya ada 5 sampai 10 lah tim. Lumayan banyak juga ya Iya coach ya. lumayan. Nah, saya juga mau tanya nih coach. Oke. Coach ada satu apa ya, filosofi nggak sih coach dalam melatih setiap tim yang coach latih gitu? Filosofi ya, sebenarnya aku ngambil dari bola sih. Oh, dari jadi bola, jadi coach? aku sangat suka Alex Ferguson sama Pep Guardiola. Nah ya, so basically Alex Ferguson tuh yang bikin filosofi untuk out game. Jadi di mana out game itu karakter itu sangat ngaruh ke in game. Jadi kayak gimana kamu disiplin, gimana kamu bisa ngerespect temen dan tim musuh juga. Dan bahkan di waktu itu di bukunya Alex Ferguson di Manchester United dia jelasin kayak bahkan kita harus bisa respect sama penjaga lapangan,
yang bersih-bersih di stats di lapangan. Jadi kayak dari situ sih aku belajar out game. Kalau in game aku lihatnya dari Pep Guardiola sih, even dari dokumenter dia atau banyak banyak lah cerita tentang dia nge-build tim yang dimana kayak about in game itu kayak kita harus punya target goals kayak bikin karakter tim gimana, terus jalanin prosesnya gimana. Kayak yang paling terkenal kan kalau Pep Guardiola kayak ngebuild tiki takanya lebih lebih mateng lah. Iya. Dan akhirnya kayak sampai sekarang dijadiin filosofi bola untuk passing dimanapun dia berada ya karakter timnya sama short pass tiki taka itu yang aku suka dari Pep Guardiola. Jadi dua itu sih filosofiku tuh aku ngambil dari coach bola sih biasanya. Nah, kalau misalkan cara coach melatih mentalitas player tuh gimana ya coach? Mentalitas player ya? Iya. Sometimes itu nggak satu hari jadi punya sih. Jadi kita satu hari terus mentalnya jadi kuat tuh nggak mungkin kayak gitu. Ya cara latihnya pasti dengan keseharian mereka tadi. Dimana mereka udah bisa disiplin gak tiap harinya. Mereka apa namanya bisa ngatasin kritik atau pressure di latihannya, even di scrim atau ya sometimes komen-komen dari netizen dia bisa kayak enjoy bacanya tanpa dia emosi. Ya hal-hal itu harus dilakuin kesehariannya sih. Latihannya tuh kayak ya, apa yang kita lakuin di kesehariannya itu yang ngebentuk mereka lah gitu. Nah, kalau untuk scrim sendiri itu Oh, ya. Big Farm tuh menggunakan metode apa ya coach? Di Scrimnya. di mana? Untuk scrimnya. Oh, untuk scrim. Iya. Untuk scrim sendiri kita hampir sebenarnya normal sama kayak tim e-sport lainnya sih. Kita ada scrim 147. After that, sometimes kita ada rank di luar jam itu, sometimes kita ada evaluasi di jam itu. Ya, terus kita juga ada goals kita mau apa di minggu itu. Dan mungkin last kalau kita mungkin ngerasa lagi kurang, kita kadang extra work kayak 1479 scrimnya. Jadi sampai jam 11 malam baru kelar dari jam 10 pagi gitu. Lumayan lama ya coach ya. Lumayan karena kita juga targetnya jauh kan. Nah, kalau misalkan Big Farm kalah di scrim nih coach, apakah coach itu langsung evaluasi atau ada break dulu coach? Ah, tergantung sih ini kali ini. Tergantung seberapa besar kalahnya itu kenapa. Jadi kalau misalnya kalahnya emang di fundamentalnya kita, hal yang emang kita pelajarin, harusnya kita bahas lah. Tapi kalau misalkan emang hal-hal yang kayak cuma mekanik, cuma kayak misalkan lagi ya bad play aja, lagi mistake-mistake kecil, sometimes ya it's okay, just try, kayak cuma di reminder aja. So far itu sih. Nah, coach kan pernah melatih Big Farm Junior ya coach di season 9 coach. Benar. Nah, itu kan Big Farm sempat lost streak ya beberapa Iya. match sampai akhirnya bisa juara gitu. Nah, event di final pun Big Farm kan ketinggalan skor 3-0 dulu ya coach, baru akhirnya bisa Benar. comeback. Ya. Nah, gimana cara coach supaya mental player itu tetap stabil coach? Iya. Geek Farm Junior ya. Iya. Kangen sih sama tim itu. Itu tim terbaikku lah juga salah satunya. Ya mungkin masalah mental itu yang tadi aku bilang ya. Itu nggak muncul kayak di hari itu kita bisa bikin mental kita kuat. Tapi kita itu emang di season itu timnya emang kayak di latihan sangat disiplin. Kita bener-bener kayak 5 menit 10 menit sebelum jam latihan udah di tempat latihan. Terus discuss kita juga sehat, apapun yang kita ngerasa nggak nyaman kita sampaikan, atau punya ide semuanya nyampein. Jadi kayak kita like usual day, kayak kalau ada sesuatu yang bagus buat tim dan tujuannya baik buat tim, even itu nggak enakin teman kita apa nggak enakin coachnya juga, itu bisa disampaikan di ruangan itu. Jadi emang sangat-sangat sehat, nge-build mentalnya dari hari-harinya, dari anak-anak disiplin sama bisa diskusi, sama nggak ada yang nyalahin satu sama lain. Itu penting banget sih, soalnya kayak sometimes people kalau terlalu banyak disalahin, terlalu banyak dijudge, malah bikin confidence-nya kurang. Jadi kita malah saling ya, malah kita fokus di salah satu tim, player to player, support aja sih, kayak udah aman. Tadi maybe coach Dor marah karena tadi emang ya normal lah kita salah kayak gini. Jadi malah player to player tuh bisa saling support biar kayak ngertiin ini normal things lah kalau marah karena sesuatu hal yang wajar gitu. Berarti emang selain itu ada bonding juga ya coach ya? Pasti. Kira-kira untuk bondingnya apa aja coach ketika lagi di luar match? Makan bareng pasti ya. Makan udah pasti makan. Makan nomor satu. Terus kedua, sometimes kita ada Pandora gitu-gitu sometimes. Ya kalau mau playoff, terus kayak dari Geek Farm juga ada
ada apa nggak sih kita buat kita Gyukaku gitu, buat kita Liu Kang. Jadi emang tapi bonding paling gedenya ya dimana kita bisa cerita problem kita sama problem kehidupan ya Ya, ya. satu sama lain, karena emang anak-anak kan deket sih. Jadi kita di kamar after scrim ya kita nggak cuma teammate yang udah teammate kita udah kelar scrim terus kita di kamar masing-masing, enggak, kita masih nongkrong, kita masih cerita kayak gimana nih ini gimana. Nah itu yang emang bener yang tim yang bener-bener sampai sekarang aku ngerasa itu nomor satu tentang outgame-nya deket banget lah gitu. Nah, setelah coach berhasil bawa tim Big Farm Junior juara kan akhirnya coach dinaikin nih ke MPL. Bener. Terus selama 2 season juga coach kan jadi analis nih. Bener. Berarti baru musim ini ya jadi head coach ya? Iya baru musim ini. Nah, gimana perasaan coach setelah akhirnya diangkat jadi head coach nih? Sebenarnya kalau dibilang senang pasti ada senang. Tapi sebenarnya as a person kayak aku nganggap sama aja. Karena aku masih ngetim dengan orang yang sama dan di tempat yang sama. Dan goalsku kalau dibilang puas aku malah belum puas karena goalsku tetap champion sama internasional dan itu belum tercapai di season manapun kan. Dan itu yang kayak ya kalau perasaan seneng tapi belum puas gitu. Nah, maaf nih coach sebelumnya. Ya. Big Farm kan season ini gagal menuju playoff nih coach. Bener. Nah, menurut coach apa reason utamanya yang ngebuat Big Farm tuh gagal ke playoff coach? Two side sih, dua sisi lah. Kalau aku mau ngomongin tentang eksternal dulu, jadi ada eksternal sama internal. Kalau eksternal aku ngelihat semua tim sekarang udah improve sih. Napi, Dewa yang kemarin gak lolos udah improve banget secara in game juga. Kalau out game aku nggak tahu. Dan ya mungkin in game juga ada di PES yang kayak patch berubah, terus kita masih malah kita masih belum clear kita mau ngapain di patch ini. Itu eksternal lah gitu. Kalau internal ya pasti ada problem something yang kita nggak bisa share di media, tapi ya emang ada beberapa hal yang kita emang belum clear. Dan ya kayak tadi aku bilang, kayak kalau out game kita nggak sebagus itu ya pasti in game kita ngaruh lah. Dan itu yang mungkin big things yang kita belajar lah di season ini. Kayak ternyata walaupun itu masalah kecil, kayak lama-lama bisa jadi gede dan lama-lama bisa susah buat dikelarin. Harusnya kayak kita udah notice pas itu masalah kecil dan harus coba langsung dikelarin sih ya. Untuk di Geekbang sendiri tuh ada mental coaching nggak sih coach? Nggak ada sih sebenarnya. Nggak ada ya? Nggak ada kalau di Geekpam. Jadi literally kayak aku sama Coach Blab ya berdua udah gitu. Berarti emang benar-benar coach yang Handle out game juga sih ya, bareng lah sama anak-anak lah. Oke. Untuk musim depan kira-kira apa nih coach target dia Geekbang di MPL? Target pasti champion sama internasional udah pasti lah itu nggak mungkin kemana. Tapi kalau dari aku personal ya pasti step by step lah, kita playoff dulu sih, balikin kita playoff dulu next season karena so far aku nggak mau naruh target terlalu tinggi karena kita basicnya yang ngelihat yang sekarang terjadi ya kita nggak lolos, terus kita pasti fokus nextnya lolos dulu. Kalau udah lolos playoff baru kita nanti bisa pikirin banyak hal sama tim lah, apa kita bisa ngejar top 4 atau top 2 atau champion di season itu kan dengan roster itu. Dan ya kita pasti tahu lah kita kapabilitas kita bisa apa enggak. Oke. Nah, saya juga mau nanya nih coach. Pas lagi sesi drafting, Nah, hal faktor utama yang coach lihat tuh apa ya? Apakah dari hero power atau hero counter atau dari gaya bermain musuhnya gitu coach? Pertama tim kita sih mau main komposisi apa. Jadi di luar musuh kita mau main ke arah mana dulu nih komposisi timnya. Apa kita pengen main agresif, defensif, dan ya banyak hal lah yang kalau ngomongin komposisi. Kedua ya kita bakal pikirin apakah kita akan kasih musuhnya power hero yang emang musuhnya kuasain tapi sebenarnya bisa kita counter dengan komposisi kita, atau malah kita udah ban aja hero musuh terus kita ngadu aja komposisi kita, kayak gitu sih. Jadi tergantung banget sama ya kita lihat tim musuh lebih bagus main apa. Contoh kayak ada tim yang kuat banget main support ya kita ngerasa susah ngelawan support ya kita sometimes ban gitu sih ya. Nah, kalau lagi di sesi drafting juga coach nih kalau misalkan lagi di sesi draft, apakah coach yang ngasih saran hero atau justru playernya nih yang ngasih saran hero gitu? Tetap last call di aku lah, tetap aku yang bikin decision buat semuanya. Tapi ya
sometimes aku nanya kayak ini bagus kita band apa atau ada hero yang bagus di sini atau malah sometimes aku bikin option kayak A sama B bagus mana nih kayak gitu. Kalian bagus mana? Terus kayak kalau kalau suggest sometimes anak-anak juga kayak ini bisa di band gak sih Coach Dor, ini bagus gak sih buat di pick sekarang ya karena atau ini musuhnya nanti pick nih kalau kita nggak pick ya itu kita best of discuss ya karena di scrim kita kayak gitu juga sih. Terus kalau misalkan ada perubahan patch nih coach, Ya. cara coach beradaptasi sama patchnya tuh gimana coach? Pasti baca. Pasti baca dulu lah. Satu tim kita kasih spend waktu biasanya kita ada scrim 147 ya jam satunya kita udah kasih buat ya kita nggak scrim kita baca dulu satu-satu terus nanti dari individu semuanya ngekeluarin apa yang dia dapat dari hasil bacaannya itu terus kayak kita bisa discuss apa hal yang paling gede yang berubah dari patch sebelumnya. Apakah cuma hero, apakah ada mengaruh di gameplay dan sometimes kita langsung bikin plan apa yang kita mau coba di berapa hari apa aja gitu. Nah, kira-kira nih coach, Ya. dengan hasil Geek Farm di musim ini, apakah di season depan itu ada rombak besar-besaran ya coach untuk dari segi rosternya? Sebenarnya kita masih meeting sih dan hasil meeting itu masih belum keluar lah. Tapi pasti yang bisa aku pastiin pasti ada perombakan gede ya. Event banyak yang nggak lanjut atau ada satu dua orang yang nggak lanjut atau mungkin malah ya mungkin ada tambahan dari pemain luar lah gitu. Pemain luar Indo atau enggak ya nggak tahu gitu. Jadi pasti ada perombakan dengan hasil kita sekarang lah ya. Berarti emang untuk ininya belum tahu ya coach ya? Fixnya belum karena kita belum discuss dan hasil meetingnya belum keluar tapi kemungkinan besar ada perombakan. Saya udah di coach. Dah? Cukup ya. Oke. Thank you nih coach ya. Oke. Saya jadi ngerepotin gini. Aman sama-sama. Kita ulang wawancara nih coach. Ya lagi santai aman. Sorry tadi gua nggak lihat lu chat. Nggak apa-apa. Justru saya nih yang minta maaf nih coach. Oke. Oke, thank you ya coach. Oke.